Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil uh, kerjaan kami tentang ujian asumsi klasik untuk memenuhi nilai proyek akhir dari mata kuliah statistika ekonomi. Kelompok satu sendiri terdiri dari saya, Larissa Megalang Dimanto dengan NIM akhir 039. Kemudian saya, Olivia Yusa Aryani dengan NIM akhir 003. Saya Jasmine Kanat Fadila dengan NIM akhir 127. Saya Francisca Angelina Jovan dengan NIM akhir 238. Saya Haura Hanakiani Muhyiddin dengan NIM terakhir 324. Saya Muhammad Agus Davino dengan NIM akhir 398. Oke, yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Teman-teman kalian harus tahu kan uji asumsi klasik itu apa? Uji asumsi klasik itu sendiri merupakan sebuah rangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan apakah model regresi, terutama pada regresi linear yang kita uji itu, sudah memenuhi asumsi-asumsi dasar. Sehingga nanti setelah hasil itu diuji, hasil analisisnya kali tidak akan dipercaya. Nah, mengapa sih uji asumsi klasik itu penting? Sebenarnya tujuan dari uji asumsi klasik itu sendiri adalah bertujuan agar model regresi pada uji coba yang kita lakukan pada data tadi itu tuh menjadi base linear unit based estimator atau biasa disebut dengan konsep dulu. Nah, konsep dulu sendiri itu mempunyai 4 uji, yaitu pertama uji normalitas, terus uji autokorelasi, yang ketiga uji multikolinearitas, dan keempat ada uji heteroskedasitisitas. Heteroskedasitisitas. Nah, yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas itu sendiri merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada uji yang telah kita lakukan itu tuh dia tuh bersifat sebuah kelompok ataukah variabel. Nah, apakah setelah diuji apakah nanti sebaran data tersebut itu berdistribusi normal ataukah tidak? Tujuannya sendiri itu adalah untuk mengecek apakah data tersebut itu menyebar dengan normal. Uji normalitas itu sendiri mempunyai dua pengujian atau dua konsep. Yang pertama itu ada pivot plot, di mana kalau misalnya nanti setelah diuji, terus hasil datanya itu tuh menyebar dengan seluruh garis diagonal, maka hasil tersebut itu normal. Tapi jika dia nanti titiknya itu menyebar jauh, maka dia tidak normal. Nah, kalau mengikuti dari Kolmogorov-Smirnov atau KS, kalau misalnya hasil signifikannya lebih dari 0,05, maka hasilnya normal. Tapi kalau misalnya signifikannya kurang dari 0,05, maka hasil tersebut itu tidak normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Udah, Angel. Baik, selanjutnya di sini ada uji autokorelasi. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model linear terdapat korelasi antara kesalahan pada periode saat ini dan juga kesalahan pada periode sebelumnya. Jika memang terdapat hubungan atau korelasi antar error tersebut, maka kondisi ini dapat disebut sebagai autokorelasi. Bisa di next. Nah, selanjutnya dalam uji autokorelasi ini terdapat deteksi gejalanya. Nah, di sini terdapat dua uji. Yang pertama ada Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson ini adalah uji untuk mengukur apakah terdapat hubungan antara residual pada periode saat ini dengan residual pada periode sebelumnya. Jika nilai Durbinnya itu lebih kecil daripada batas bawah, maka hipotesis nol ini ditolak. Artinya terdapat autokorelasi. Namun, jika nilai Durbinnya berada di antara batas atas, hipotesis nolnya itu diterima, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Dan juga jika nilai Durbinnya itu berada di antara batas bawah dan juga batas atas, maka tidak dapat disimpulkan atau itu merupakan daerah yang ragu-ragu. Nah, selanjutnya di sini ada ketika Durbin-Watsonnya itu lebih kecil dari 1,5, maka terdapat indikasi autokorelasi negatif. Autokorelasi positif. Namun jika Durbin-Watson itu lebih besar dari 2,5, maka terdapat indikasi autokorelasi negatif. Selanjutnya ada uji Lagrange multiplier. Nah, uji ini tuh digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi untuk mengecek apakah error saling berhubungan atau tidak. Nah, di sini jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, yang artinya itu tidak terdapat autokorelasi. Namun jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang artinya terdapat autokorelasi. Bisa di next. Selanjutnya di sini ada uji multikolinearitas. Nah, uji ini tuh bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen variabel. Nah, yang pertama di sini ada variabel ortogonal. Ini adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas bernilai 0. Uji ini untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Yang kedua ada nilai tolerance dan VIF. Nah, di sini apabila nilai VIF itu lebih kecil daripada 10, maka tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen. Dan apabila nilai VIF itu lebih besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas di antara variabel independen. Next.
Nah, selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas, dan jika berbeda, maka terjadi problem heteroskedastisitas. Nah, di sini ada 5 cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Yang pertama itu ada scatter plot. Nah, ini adalah metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya masalah dalam model regresi dengan melihat pola hubungan antara nilai prediksi dan juga residualnya. Jika tidak ada pola tertentu seperti pola acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, jika terdapat pola tertentu seperti bergelombang, menyempit, melebar, dan sejenisnya, maka itu terjadi heteroskedastisitas. Nah, yang kedua di sini ada uji Glasser. Ini tuh untuk mengetahui ada tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji ini. Jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas. Selanjutnya yang uji ketiga ada uji part. Ini adalah salah satu metode uji asumsi klasik untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat terhadap variabel independennya. Yang keempat ada uji White, digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi dengan meregresikan residual kuadrat. Dan yang terakhir di sini ada uji korelasi Rank-Spearman, digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal atau peringkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke perhitungan SPSS, kita akan memulai bagaimana menghitung manual menggunakan Excel. Jadi, ketika teman-teman tidak memiliki SPSS, masih bisa untuk dicek pengujiannya menggunakan Excel. Sebentar ya, teman-teman. Izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat jelas? Oke, Sudah. baik. Terlihat Baik, oke. Kalau begitu izinkan saya untuk memulai mempresentasikan terkait hal ini. Baik, dalam kasus kita mendapatkan data yaitu berupa nomor atau jumlah dari datanya tersebut. Lalu ada X1, variabel 1, X2, dan Y. Nah, ini itu mengacu pada X1 yaitu minat belajar, X2-nya motivasi, dan Y-nya prestasi. Dengan hipotesis pertama yaitu minat belajar dan motivasi tidak mempengaruhi prestasi mahasiswa. Sedangkan untuk HA-nya atau H1-nya yaitu minat belajar dan motivasi mempengaruhi prestasi mahasiswa. Nah, untuk membuktikan hal ini kita perlu yang namanya pengujian, yaitu ada uji normalitas, multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, dan juga ada autokorelasi. Nah, kita bisa menghitung manual dengan Excel yaitu dengan cara kita mencari Y-topinya terlebih dahulu dengan cara X1 dikalikan dengan sebentar, teman-teman. Jadi di sini ada nih, pertama kita mencari data significance F-nya dulu, yaitu dengan cara kita pergi ke file, lalu ke ini, dan nanti teman-teman scroll aja ke bawah di bagian add-ins. Add-ins, teman-teman scroll sampai nanti ada analisis toolpath, lalu klik OK, seperti itu. Yang nantinya akan muncul untuk bagian analisis data analisis. Sebentar ya, teman-teman. Agak nge-lag. Ya, baik. Jadi nanti di bagian data itu ada data analisis nih, yang bakal dipakai untuk mencari ini. Caranya mudah, yaitu dengan cara data analisis, lalu kita mencari regression. Kita tinggal memasukkan Y-nya dan X-nya, yaitu X1, X2 di sini, yang nantinya bisa diklik OK, seperti itu. Nanti akan muncul seperti ini. Ini untuk informasi pertama. Nah, informasi pertama inilah yang dibutuhkan untuk menghitung Y-topi, residual, dan residual pangkat 2, seperti itu. Nah, untuk menghitung Y-topinya sendiri, itu ada caranya, yaitu bisa dilihat dari sini, sheet 2 B17. Jadi B17 itu adalah ini, koefisien di intercept atau Y-nya itu sendiri. Lalu nanti dia ditambah dengan yang B18, yaitu variabel 1 atau X1, yang nantinya dikalikan dengan total dari C3 dibanding dengan C13. C3 sampai C13 yaitu dikali dengan total ini. Lalu ditambah dengan ini X2 atau variabel 2 yang tadi kita cari di sheet 2 itu, dikalikan dengan D3 sampai D14 atau X2-nya ini.
nanti menghasilkan diatopi. Lalu kita dapat mencari nilai residual dan bisa juga mencari residual pangkat 2. Nah, selanjutnya kita ke uji normalitas. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke uji normalitas saja ya, teman-teman. Nah, untuk ke uji normalitas sendiri, ini caranya mudah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita pergi ke data, lalu data analisis, yang nantinya kita bisa langsung masuk ke regression. Setelah itu oke. Dan setelahnya kita menginput nilai Y-nya. Nanti kita input nilai Y sampai sini. Dan untuk input nilai X dari X1 sampai X2. Seperti ini. Nanti ditekan normal probability plots, sehingga nantinya akan menghasilkan data ini. Nah, di data ini tuh kita bisa menyimpulkan langsung normalitasnya. Itu yang pertama ada R-square. R-square ini maksudnya adalah nilai R-square sebesar 0,096 menunjukkan bahwa hanya 9,6% variasi prestasi mahasiswa dapat dijelaskan oleh minat belajar dan motivasi. Sedangkan sisanya sebanyak 90,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Contoh dari kesimpulan ini yaitu, misal, ini kan hanya dipengaruhi oleh minat belajar dan motivasi. Sementara untuk menghitung prestasi mahasiswa itu berpengaruh atau tidak, bisa juga dari contohnya dari lingkungan belajarnya, dari bagaimana para dosen mengajar, dari bagaimana teman-temannya, dan sebagainya. Itu juga dapat mempengaruhi prestasi mahasiswa. Nah, di sini kita mengetahui H0 diterima atau tidak itu ada caranya, yaitu kita melihat dari significance F-nya. H0 itu bisa diterima jika probability signifikannya itu lebih dari 0,05. Maka dia berdistribusi normal. Apabila kurang, ya maka dia tidak berdistribusi normal. Nah, di sini kita melihat hasilnya signifikans F yaitu 0,63 sekian, yang artinya dia lebih dari 0,05. Sehingga H0 diterima, yaitu menunjukkan bahwa data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal sehingga bisa dilanjutkan ke pengujian berikutnya. Nah, berdasarkan hasil uji F ini, HA itu ditolak. Artinya, secara simultan minat belajar dan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi mahasiswa. Lalu kita juga bisa melihat di p-value ini. Di p-value ini, variabel X1 mendapatkan hasil 0,94 dan variabel X2 mendapatkan hasil 0,37. Yang artinya variabel minat belajar itu signifikan karena 0,946 itu lebih dari 0,05. Ya, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi mahasiswa. Karena X1-nya yaitu adalah minat belajar. Nah, untuk X2 yaitu motivasi, itu signifikansinya 0,37. Yang artinya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolenialitas. Jadi ada dua cara dalam pengujian ini, yaitu yang pertama teman-teman bisa juga menggunakan cara ini. Langsung saja kita ketik sama dengan Corel yang didapat dari C3 sampai C14, yaitu dari X1 keseluruhan sampai bawah. Lalu untuk nilai keduanya yaitu kita masukkan X2, seperti itu. Yang nantinya kita langsung menemukan kolonialitas. Nah, kenapa sih kita harus menguji ini? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, kita harus melakukan uji multikolonialitas agar melihat apakah antar variabelnya ini memiliki korelasi yang jelas atau tidak, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan hasil pengujian, ini hasilnya 0,25. 8 sekian, yang artinya diperoleh nilai korelasi antar variabel independen sebesar 0,25 yang menunjukkan hubungan yang rendah. Selain itu nilai CIF sebesar 1,07 yang di sini itu kurang dari 10. Dan nilai toleransi sebesar 0,93 yaitu lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, di sini kan ada tata cara kita mengetahui dia berkolinearitas atau tidak, yaitu yang pertama HO itu akan diterima jika R-square-nya atau VIF-nya itu lebih dari 10 dan H-nya itu kurang dari 10, maka dia tidak terjadi multikolinearitas. Setelah kita hitung, itu cara penghitungannya sebenarnya mudah saja, guys. Jadi untuk di bagian VIF dan tolerance, itu kita dapat mencarinya dengan cara kita harus melihat dulu dari R-square-nya ini. Nah, bagaimana sih cara kita mencari R-square yang ini? Apakah sama dengan yang ini atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Untuk bagian yang ini, itu kita memerlukan Y-topi tadi dan residual serta residual pangkat 2. Caranya sama seperti yang tadi kita ke data analisis, lalu kita eh, regression oke. Nah, akan tetapi di bagian input Y range ini kita tidak memasukkan Y, melainkan kita memasukkan variabel pertama yaitu X1. Lalu nanti di X range-nya kita masukkan X2. Sehingga nantinya akan membentuk summary output yang semacam ini. Yang nantinya kita bisa mencari VIF. Cara mencari VIF itu seperti apa? Yaitu dengan cara 1 dibagi, 1 dikurangi dengan hasil R-square yang tadi. Lalu untuk bagian toleransi sendiri, itu bisa dicari dengan cara 1 dikurangi R-square-nya. Seperti itu. Yang nantinya dapat mengecek apakah VIF-nya dan toleransinya itu aman atau tidak. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke pengujian heterokedastisitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Aku akan menjelaskan cara menguji uji aktivitas menggunakan rumus Excel. Di sini kami memilih menggunakan diagram scatter plot supaya rincian sebaran datanya itu terlihat lebih jelas. Di mana rumus ujinya kita tuh bisa memilih, pertama-tama kita pilih kolom Y topi, kita blok, kemudian kolom residual sebagai pertama-tama kita jadikan rumus kolom prediktif sumbu Y sebagai jadi sumbu X, kemudian kolom residual itu menjadi sumbu Y, dan kita masukkan ke data insert. Tahu nggak kayak gitu? Kita insert, terus kita pilih yang scatter, kemudian kita masukin sumbu X-nya itu dari data Y topi. Nah, untuk sumbu Y-nya kita ambil dari data yang di kolom residual. Kemudian nanti hasilnya akan menjadi tabel diagram scatter plot seperti ini, yang mana titik-titik datanya tersebar secara acak. Oke. Nah, dari titik-titik yang menyebar secara acak ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model yang digunakan ini bisa dilanjutkan untuk analisis lebih lanjut. Nah, tujuan dari uji heteroskedastisitas itu, seperti yang sudah dijelaskan oleh presenter, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pada model regresi untuk semua nilai variabel independen atau tidak. Kemudian, selanjutnya kita akan menghitung uji autokorelasi Durbin-Watson. Di sini, pertama kita menghitung selisih residualnya. Yang pertama itu kita dapatkan dari residual yang kedua dikurangi dengan residual yang pertama. Atau kalau di Excel, di kolom G4 dikurangi dengan G3, kemudian kita drag itu sampai data terakhir, yaitu yang 55,44. Kemudian kita menghitung selisih residual pangkat 2. Di mana cara menghitungnya itu dari hasil yang selisih residual sebelumnya dipangkatin 2. Kemudian kita drag juga sebanyak jumlah datanya sampai di 2,45. Nah, kemudian kita jumlahkan selisih residual pangkat 2-nya, lalu kita terapkan ke rumus autokorelasi Durbin-Watson, di mana rumusnya adalah nilai selisih residual, jumlah nilai selisih residual pangkat 2 dibagi dengan residual pangkat 2 yang sebelumnya yang tidak dari selisih residual. Yaitu kalau di Excel kami itu di kolom K79 dibagi dengan kolom di H15. Nah, hasilnya akan menghasilkan 1,367219, di mana hasil perhitungan uji Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar sekian, yang mana itu kurang dari 1,5 yang mengindikasikan adanya autokorelasi positif. Namun karena data yang digunakan merupakan data cross section, maka pengaruh autokorelasi tidak terlalu signifikan sehingga model regresi masih bisa dapat digunakan. Mungkin cukup penjelasan Durbin-Watson. Selanjutnya, ya. Baik, sekian dari presentasi secara manual di Excel dari saya Haura dan Jasmine. Selanjutnya bisa dilanjut ke secara langsung menggunakan tools SPSS oleh rekan saya. Sebelumnya apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Baik, yang pertama jadi kita akan lanjut ke praktik SPSS-nya. Jadi langkah yang pertama kita buka dulu di aplikasi SPSS-nya, kemudian kita buka juga di Excel-nya dari data yang sudah kita buat.
Nah, jadi kan di sini ada X1, X2, dan Y. Jadi langsung saja kita copy dari 1 sampai 12. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Di data view, kita langsung saja copy di bagian variabel yang nomor 1. Oke, sudah di copy ya. Kemudian kita beralih ke variabel view. Kita di sini ganti sesuai dengan apa yang sudah diberitahu di Excel. Kita ganti X1, kita ganti X2, ini kita ganti Y. Kemudian selanjutnya di bagian desimal kita ubah menjadi 0 semua. Dan di bagian label kita ganti sesuai dengan yang sudah tertera di Excel, yaitu X1 minat belajar, X2 motivasi, dan ini prestasi. Karena Nah, karena yang kita uji adalah yang pertama uji normalitas, jadi yang harus kita lakukan pertama adalah kita buka dulu data view-nya, kemudian kita ke bagian analyze, kemudian selanjutnya kita pencet yang bagian kita pencet yang bagian regression, kemudian ada linear di sini, kita klik. Nah, kalau sudah sampai sini kita drag yang bagian y-nya ke variable dependent, kemudian x1 dan x2-nya ke variable independent. Oke, kalau udah kita langsung saja klik OK. Nah, kemudian data akan sudah muncul di sini, kemudian kita minimize dulu. Kita klik analyze lagi. Kemudian kita selanjutnya ke bagian regression lagi dan preliminary. Nah, kalau kita sudah sampai sini, kita ke bagian plots. Di sini kita klik yang di bagian normal probability plot, kita klik continue. Kemudian di bawah plot kita ada save. Kita klik juga. Kita pastikan yang di kanan atas di bagian residual kita klik unstandard dash. Kita klik continue. Jadi pastikan di bagian plot tadi sudah diklik di bagian normal probability plot, dan juga di bagian save sudah pasti terklik yaitu under standard design. Kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Oke, selanjutnya kita ke arah analyze lagi. Kita ke arah analyze lagi. Kemudian kita klik descriptive statistik yang ada di sini. Kita klik export. Nah, karena tadi sudah kita buat, kemudian ada tulisan di sini under standard set residual, kita klik ke atas ke bagian dependent. Oke, kalau udah gini, kita klik plot lagi. Nah, di sini kita ada normal plot view test, kita klik juga, kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini udah ada tertera test of normality. Nah, selanjutnya karena kita sudah tes normalitas, artinya kita ke tes multikolinaritas. Kita minimize dulu. Nah, kalau kita mau tes multikolinaritas, yang pertama yaitu kita klik analyze. Di sini kita klik analyze. Nah, selanjutnya kita klik ke regression dan linear. Nah, datanya seperti tadi. Kalau tadi di bagian plot juga save, sekarang kita ke bagian statistik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita klik ke estimate, kemudian model fit, dan juga yang terakhir ada di causality diagnostic. Kemudian kita klik continue.
Kita klik oke. Nah, di sini udah ada di sini linear toleransi dan juga VF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Albert. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan tools SPSS. Untuk uji hetero ini kita akan menggunakan metode scalar plot. Langkah pertama yaitu bisa minta tolong Albert, kita klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian selanjutnya kita pilih linear, kemudian kita pilih plots, kemudian memasukkan z-recit pada Y, dan z-pred pada X. Kemudian checklist normal probability plot, dan klik continue, lalu oke. Oke, selanjutnya kita minimize dulu terlebih dahulu. Dan kita masuk ke pengujian uji autokorelasi. Langkah pertama kita klik analyze. Selanjutnya pilih regression. Kemudian linear. Dan pilih statistik. Selanjutnya kita akan menceklis estimates, model fit, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Oke, selanjutnya kita klik continue. Lalu oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan hasil praktik SPSS dan masuk lagi ke PPT. Dan untuk kesimpulan hasil praktik SPSS yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh rekan saya Albert. Silahkan. Pak, jadi yang pertama kita sesuaikan dengan Excel yang tadi ujinya. Yang pertama kita uji normalitas di sini berdasarkan uji normalitas yang sudah kita buat tadi. Shapiro Wilk dengan nilai signifikasi 0,162. Nah, itu kan lebih dari 0,05. Maka data residual yang kita peroleh itu berdistribusi normal. Sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas dan analisis dapat dilanjutkan. Ini 0,162. Selanjutnya, selanjutnya kita ke uji multikolinearitas. Nah, di sini nilai toleransi untuk X1 dan X2 sebesar 0,933 itu lebih besar daripada 0,10. Nah, di sini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak memiliki korelasi tinggi dengan variabel independen lainnya. Nah, nilai VIF di sini X1 X2 sebesar 1,072 itu lebih kecil dari 10, yang berarti tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik regresi dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Albert. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil uji heteroskedasitas dari hasil perhitungan SPSS tadi. Berdasarkan metode scatter plot, titik-titik terlihat secara menyebar, secara acak, dan tidak membentuk pola tertentu. Jadi kesimpulannya tidak terdapat indikasi heteroskedasitas pada hubungan antara minat belajar, motivasi, dan prestasi. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari hasil uji autokorelasi. Jelas terlihat pada gambar yaitu Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,367 yang mengindikasi adanya autokorelasi positif. Nah, meskipun data itu digunakan
data cross-section, yaitu pengaruh atau korelasi tidak terlalu signifikan, sehingga model regresi masih dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Namun, terdapat juga pendapat lain yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh autokorelasi jika nilai DW itu di antara range 1 hingga 3. Bisa di next. Selanjutnya, yaitu pada model summary-nya terdapat nilai R sebesar 0,311 yang menunjukkan bahwa hubungan antara minat belajar dan motivasi terhadap prestasi itu tergolong lemah. Kemudian nilai R square sebesar 0,096 menunjukkan bahwa sebesar 9,6% variasi prestasi dapat dijelaskan oleh minat belajar dan motivasi. Sedangkan sisanya sebesar 90,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Selanjutnya, yaitu nilai adjusted R square sebesar minus 0,104 menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan itu kurang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, nilai standar error sebesar 4,424 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi dalam model. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke UJF. Di interpretasi UJF ini, karena nilai probabilitasnya sebesar 0,633 yang sudah kita lihat di sini, jadi di sini lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima dan AA ditolak. Sehingga model regresi dinyatakan tidak layak atau tidak baik. Artinya, variabel minat belajar dan motivasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi. Kemudian, berdasarkan output KSBSS yang sudah kita cari tadi, diperoleh persamaan regresi 41,455 sama dengan 0,34 X1 plus 0,265 X2. Konstanta sebesar 41,455 menunjukkan bahwa jika X1 dan X2 bernilai 0, maka nilai Y sebesar 41,455, koefisien X1 sebesar 0,034, berarti setiap kenaikan satuan X1 akan meningkatkan Y sebesar 0,034. Sedangkan koefisien X2 sebesar 0,265, berarti setiap kenaikan satuan X2 akan meningkatkan Y sebesar 0,265. Nah, berdasarkan uji T, nilai signifikasi X1 sama dengan 0,946, lebih besar dari 0,05, dan X2 sebesar 3,78, lebih besar dari 0,05, sehingga hal diterima. Artinya secara parsial, X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, selanjutnya dari uji T atau uji parsial, berdasarkan hasil uji T diketahui bahwa nilai signifikasi variabel X1 sebesar 0,946 lebih dari 0,05, dan variabel X2 sebesar 0,378, lebih besar dari 0,5, sehingga hal diterima. Nah, artinya secara parsial X1 dan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sehingga masing-masing variabel independen belum mampu menjelaskan perubahan variabel dependen secara sendiri-sendiri. Baik, karena dari kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil presentasinya, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya.